Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Desi serta teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Henistianingrum, NIM 140141926, Diah Ayu Nurmawanti, NIM 140141921, Elma Rahma Utami, NIM 140141922, Evelyn Nuzula Azahra, NIM 14014193302, Adila Destri Ramadhani, NIM 14014193310, Isna Rahmanirmala, NIM 14014193311. Pokok pembahasan kelompok 6 yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Terus tujuan model pembelajaran kooperatif, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif, sintak model pembelajaran kooperatif, serta contoh sintak model pembelajaran kooperatif. Nah, untuk yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, pengertian dari model pembelajaran itu sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, model pembelajaran kooperatif sendiri merupakan model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok, di mana setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, memungkinkan juga anggota setiap kelompok memiliki suku, ras, budaya yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Nah, untuk model pembelajaran kooperatif sendiri mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar akademik. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Nah, yang kedua yaitu penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk pengembangan keterampilan sosial, di mana mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Guru mengklasifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Hal ini penting dilakukan karena siswa harus memahami dengan jelas prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase kedua, guru menyampaikan informasi, sebab informasi merupakan isi akademik. Fase ketiga, guru harus menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama dalam kelompok. Tiap anggota kelompok memiliki akuntabilitas individual untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok. Pada fase ketiga ini, yang terpenting adalah jangan sampai ada free rider atau anggota yang hanya menggantungkan tugas kelompok kepada individu lainnya. Fase keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan. Pada fase ini, bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, pengarahan, atau meminta beberapa siswa mengulangi hal yang sudah ditunjukkan. Kemudian fase kelima, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase keenam, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. Variasi struktur reward dapat dicapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Struktur reward dibagi menjadi dua, struktur reward kompetitif dan struktur reward kooperatif. Struktur reward kompetitif adalah jika siswa diakui usaha individualnya berdasarkan perbandingan dengan orang lain. Kemudian struktur reward kooperatif
diberikan kepada tim meskipun anggota tim-timnya saling bersaing. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran kooperatif. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa. Model pembelajaran kooperatif dapat memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Selanjutnya, dapat menyenangkan siswa, mengembangkan sikap kepemimpinan, mengembangkan sikap positif siswa. Model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Selanjutnya, siswa dapat mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, membuat belajar lebih inklusif dan mengembangkan rasa saling memiliki. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mampu menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Lalu, menuntut siswa tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Selanjutnya, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas hingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu, saat diskusi terkadang didominasi seorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Selanjutnya, sintaks pembelajaran kooperatif model TEMS, Games Turnamen atau TGT. Tahap pembelajaran. Tahap penyajian kelas atau teacher presentation, kegiatan gurunya, menyajikan informasi pokok, materi pelajaran secara singkat sesuai dengan kompetensi dasar. Lalu kegiatan siswanya mengikuti penyajian informasi atau pokok materi pelajaran secara singkat terkait dengan kompetensi. Lalu tahap pembelajaran yang kedua, yaitu tahap kedua TEAMS. Kegiatan guru membentuk kelompok heterogen dengan anggota 3-6 orang per kelompok, memberi kesempatan kepada siswa secara berkelompok mendalami materi dan latihan permainan akademik, yaitu menjawab pertanyaan bernomor. Kegiatan siswa belajar kelompok mendalami materi siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim untuk menguasai materi, dan latihan melakukan permainan akademik untuk menjawab pertanyaan bernomor dalam kelompok heterogen. Lalu tahap pembelajaran yang ketiga yaitu turnamen. Kegiatan gurunya memberi tantangan dengan pertanyaan bernomor yang dilakukan setiap akhir unit setelah guru menyampaikan presentasi dan siswa mengerjakan LKS. Lalu kegiatan siswanya, siswa mewakili kelompok melakukan permainan akademik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan bernomor dalam turnamen. Anggota kelompok pada meja turnamen berkemampuan akademik homogen. Lalu tahap pembelajaran yang terakhir yaitu penghargaan kelompok atau team recognition. Kegiatan guru memberi penghargaan kepada kelompok yang mencapai skor tertinggi. Selanjutnya kegiatan siswa. Kelompok yang mencapai skor tertinggi mendapatkan penghargaan. Contoh sintaks model pembelajaran kooperatif model TEMS, Games, Tournaments atau disebut TGT. Ada di kelas 4 semester 1, tema 4. Tema 4, sehat itu penting,
Subtema 1, peredaran darahku sehat. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Lalu kompetensi dasar 4.4 menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Tahap pertama, kooperatif TGT dalam penyajian kelas. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Sebaiknya diawali dengan doa juga. Lalu, yang kedua, guru menyajikan informasi singkat atau pokok materi terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu tentang alat peredaran darah manusia. Guru menunjukkan model jantung pada siswa. Kemudian, menanyakan di mana letak jantung kalian, apa fungsi jantung, dan menanyakan kalau kita ingin mengukur denyut jantung, bagaimana caranya. Diharapkan selama tanya jawab, siswa menyumbangkan ide atau pendapatnya, dan siswa lain mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Selanjutnya, pada tahap kedua, model pembelajaran kooperatif tim turnamen. Pada tahap TIMS, yang pertama, siswa membentuk kelompok dengan masing-masing anggota kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 6 orang peserta didik. Siswa secara berkelompok mendalami materi yang mengacu pada LKS dalam rangka memecahkan masalah, jumlah denyut nadi atau jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pada peserta didik perempuan dan laki-laki. Siswa ditekankan untuk peduli, yaitu dengan membantu membagikan LKS, jujur, dapat bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, guru membimbing siswa merangkum konsep utama yang telah dipelajari terkait dengan indikator hasil belajar. Guru menginformasikan pelaksanaan turnamen dan pentingnya belajar secara kooperatif dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ketiga, kooperatif tim games turnamen, tahap turnamen, yang pertama, guru menginformasikan kepada siswa tentang tata tertib, penilaian, dan pelaksanaan turnamen. Yang kedua, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar bersama, saling membantu untuk memahami materi pelajaran dalam kelompok kooperatif. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memainkan game akademik dengan memberi pertanyaan bernomor pada meja turnamen dan melaksanakan evaluasi individu atau kelompok. Dan yang keempat, guru memberi skor hasil tes individu dan menghitung poin dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, pada tahap terakhir, yaitu tahap keempat kooperatif tim games turnamen, tahap penghargaan kelompok. Yang pertama, guru mengumumkan skor individu dan kelompok. Yang kedua, guru memberi penghargaan kepada kelompok sesuai dengan peringkat. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum